siang semuanya. Oke, untuk bahasan kali ini kita akan bahas tentang proposal sama surat ya. Kita bahas sedikit aja, karena kan apa namanya pakai soal yang akan kita bahas nanti tentang proposal sama penyuratan gitu. Saya izin share screen ya. Sudah terlihatkah di sini? Ya, sudah terlihat full ya? Mudah-mudahan sudah terlihat full. Oke, ini sebenarnya nggak kelihatan. Sudah terlihat, Bu. Oh, sudah. Sudah, oke. Oke, sudah full ya. Oke, sebenarnya ini dua jurusan yang dijadikan satu karena satu sama lain saling keterkaitan. Yang pertama itu jurusan OTKP. OTKP ini tidak mungkin tidak ada yang namanya surat menyurat atau proposal, atau dalam bahasa lainnya mungkin pendokumentasian perusahaan gitu. Nah, kalau yang BDP ini sama juga, dia tidak jauh dari yang namanya proposal dan surat persuratan seperti itu. Sebenarnya mirip-mirip sih, sama, cuma teknisnya aja mungkin yang nantinya akan berbeda. Oke, gitu ya. Jadi saya ambil judul menaikkan citra perusahaan dengan proposal dan persuratan yang menarik. Sebenarnya ini bahan atau materi yang sangat umum, cuma saya ambil hanya yang berkaitan dengan materi UKK aja ya teman-teman ya. Oke, yang pertama dari proposal. Proposal itu apa sih? Nah, sebenarnya banyak pendapat-pendapat dari ilmuwan itu mengenai proposal. Jadi secara umum proposal itu adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Atau menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, isi dari proposal ini, teks proposal ini berisi sebenarnya mengenai program kerja dan bagaimana teknis pelaksanaannya nanti. Nah, jadi sebenarnya proposal itu bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atau tujuan tertentu dari pihak yang berkepentingan. Jadi sebenarnya pada saat kita nih suatu perusahaan membuat proposal ini sebenarnya punya tujuan. Tujuannya apa sih? Untuk menarik minat, menarik investor-investor atau menarik klien-klien supaya bisa join dengan kita di perusahaan. Jadi sebenarnya proposal itu apa sih? Proposal itu kalau dari bahasa Inggrisnya itu to propose atau yang dapat diartikan dengan mengajukan. Nah, proposal itu sebenarnya mengajukan apa? Mengajukan tujuan-tujuan yang akan dilaksanakan dalam suatu usaha. Nah, ini tadi saya sempat singgung sedikit. Banyak para ahli atau ilmuwan itu yang membahas tentang proposal. Oke, sebenarnya proposal itu dibuat untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan secara jelas dan detail. Selain itu, di dalam proposal biasanya juga terdapat rincian mengenai dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Kenapa harus dibuat jelas dan detail? Karena orang yang membaca proposal ini adalah orang yang belum mengetahui tentang usaha atau bisnis yang kita lakukan. Jadi diupayakan kalau proposal itu memberikan informasi sejelas-jelasnya, tapi dengan bahasa yang singkat. Gitu. Nah, ini ada hanya 5 aja ya, 5 ahli yang saya ambil. Yang pertama dari Rifki. Menurut Rizky, proposal itu adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar.
Ya. Jadi proposal itu dibuat formal dan standar. Kemudian menurut Hasnun Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Jadi biasanya setiap ada kegiatan kita akan membuat proposal yang isinya ya semua informasi-informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya menurut J, proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Nah, kenapa secara efisien? Karena proposal itu bisa juga digunakan sebagai SOP dalam suatu kegiatan. Tujuannya seperti apa, tata caranya bagaimana, nah itu semuanya dituangkan dalam proposal. Selanjutnya menurut Hadi, proposal itu adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Nah, ini sebenarnya menurut J dan menurut Handi itu sama ya teman-teman ya. Gitu. Selanjutnya menurut Keraf, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini sebenarnya proposal yang sudah lebih spesifik. Jadi sudah dikelompokkan dalam beberapa jenis proposal. Ada proposal penawaran, ada proposal permintaan dan sebagainya, atau proposal kegiatan misalkan. Seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya proposal itu digunakan untuk semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah pengertian proposal dari berbagai ahli. Nah, sekarang ada jenis-jenis proposal karena dari pengertiannya tadi terdapat juga sekilas itu tentang ternyata proposal itu ada beberapa jenisnya ya. Tuh. Nah, yang pertama ini jenis proposal berdasarkan tujuannya. Apa saja? Ada proposal penelitian, proposal kegiatan, proposal bisnis, proposal proyek. Nah, masing-masing ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Nah, kalau proposal penelitian, ini proposal yang umumnya digunakan pada bidang akademis, misalnya proposal penelitian untuk skripsi, tesis, dan lainnya. Proposal ini diajukan sebagai kegiatan penelitian. Nah, jadi hanya dikhususkan untuk penelitian saja. Nah, kalau tadi ada yang di sesi seminar, itu ada yang bertanya gimana sih untuk meningkatkan jiwa penelitian. Nah, sebenarnya salah satunya ini supaya kita bisa melaksanakan penelitian ya harus dibuat proposalnya. Kenapa? Di dalam proposal penelitian ini sudah dijelaskan secara lengkap bagaimana tata cara dalam melaksanakan penelitian. Selanjutnya yang kedua, proposal kegiatan. Ini adalah proposal untuk melakukan suatu Halo, Ika ke RPL. Halo semuanya, selamat mendirikan suatu usaha. Atau bukan untuk suatu kegiatan atau suatu event aja. Nah, bedanya adalah kalau proposal kegiatan ini dia belum tentu menjadi proposal bagian dari proposal bisnis. Karena bisa jadi ini adalah proposal kegiatan misalkan sebentar lagi ada acara Isra Mi'raj di sekolah. Nah, berarti nanti yang akan dibuat itu adalah proposal kegiatan Isra Mi'raj. Nah, proposal Isra Mi'raj ini dia tidak bisa dimasukkan ke dalam proposal bisnis karena tidak menghubungkan antara seorang perorangan dengan
suatu kelompok atau suatu instansi tertentu. Gitu. Sedangkan kalau proposal proyek, ini dia sudah termasuk ke dalam proposal bisnis. Kenapa? Karena dia sudah bersifat formal dan sudah terperinci, sudah jelas sekali di sana, dan harus tertuang di sana profilnya ya, profil dari perusahaan seperti itu. Oke, nah tadi jenis proposal yang pertama itu berdasarkan tujuannya. Nah sekarang jenis proposal berdasarkan formatnya. Ada 3 jenis proposal. Yang pertama proposal formal, yang kedua semi formal, yang ketiga non formal. Oke, yang pertama dulu nih kita bahas satu-satu, bedanya kayak gimana sih? Nah, proposal formal itu adalah jenis proposal baku atau resmi yang mengandung 3 bagian utama, yaitu ada pendahuluan, ada isi proposal, dan data pelengkap. Nah, sebenarnya bagian dari proposal itu sebenarnya ada 3 ini ya. Harus ada pendahuluan, ada isi proposal, dan ada data lengkap. Isinya tentang apa aja sih ini pendahuluan, isi, sama data pelengkap itu nanti kita akan bahas di format selanjutnya ya. Nah, yang kedua ada proposal semi formal. Nah, dalam proposal semi formal ini tidak memiliki struktur yang lengkap seperti proposal formal. Contoh misalkan data pelengkapnya ini tidak perlu dicantumkan misalkan. Nah, itu kan berarti dia tidak strukturnya tidak selengkap dengan proposal formal, atau tidak memasukkan struktur organisasi dalam suatu perusahaan. Nah, ini berarti proposal semi formal. Nah, tapi proposal ini masih menggunakan bentuk baku. Bentuk baku itu maksudnya seperti apa sih? Masih secara umum itu tujuannya sama dengan proposal formal seperti itu. Nah, apakah proposal semi formal ini tidak termasuk ke dalam proposal bisnis? Belum tentu. Kenapa? Karena sekarang ya, terutama jam sekarang, kalau kita hanya menggunakan proposal yang formal hanya zaman kalian membuat laporan misalkan ya, laporan pembelajaran, nah itu perusahaan akan melihatnya juga bosan. Jadi sebenarnya yang dilihat pertama kali itu kan penampilan ya. Jadi sebaiknya kita juga menggunakan penampilan dulu dalam penulisan proposal itu semenarik mungkin gitu. Jadi sebenarnya proposal bisnis juga ini bisa dibuat sebagai proposal semi formal. Nah, yang terakhir proposal non formal. Nah, proposal non formal ini apa sih? Yang tidak terlalu baku dan resmi. Pada umumnya penyampaian proposal ini dalam bentuk memorandum atau surat. Nah, jadi kalau yang non formal ini sebenarnya sama, punya tujuan untuk menguatkan, cuma dia lebih singkat. Nah, biasanya ini hanya dalam 1 atau 2 lembar saja. Singkat, jelas, padat. Nah, ini proposal non formal. Apakah tidak bisa digunakan sebagai proposal bisnis? Bisa juga, karena sekarang kan ada yang namanya surat permohonan, surat permintaan. Nah, tapi isinya itu hampir mirip dengan proposal walaupun dia tidak baku atau tidak selengkap seperti di proposal formal dan semi formal. Gitu. Jadi sebenarnya ketiga jenis proposal berdasarkan formatnya ini itu bisa digunakan sebagai proposal bisnis, di mana kita menggunakannya aja gitu ya, gimana kita memanfaatkannya aja gitu. Oke, karena paket soalnya ini ada yang tentang proposal bisnis atau tentang proposal usaha, maka saya akan lebih fokus untuk menjelaskan tentang proposal bisnis ya, atau yang disebut juga dengan proposal usaha. Teman-teman mungkin sudah pernah melihat soal, kalau yang di sini berarti lebih ke soal BDP ya, jurusan BDP. Oke, mungkin teman-teman sudah melihat paket soalnya yang berkaitan dengan proposal bisnis atau proposal usaha. Jadi memang sebenarnya untuk proposal bisnis atau proposal usaha ini
dibuat dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, atau dari suatu perusahaan ke perorangan, atau dari perorangan ke suatu perusahaan. Itu adalah proposal bisnis. Nah, saat membuat proposal bisnis atau proposal usaha, perencanaan seorang pebisnis atau plan dari seorang pebisnis atau seorang pengusaha ini harus membuat latar belakang perusahaannya terlebih dahulu. Dia juga harus memiliki analisis pasar dan pemasaran, harus punya analisis produksinya, analisis sumber daya manusianya, rencana pengembangan usaha, analisis keuangan, dan yang terakhir adalah analisis dampak dan juga resiko usaha. Oke. Yang pertama kali yang harus kita persiapkan dalam pembuatan proposal bisnis ini sebenarnya adalah profil atau katalog produk. Ya, profil atau katalog produk atau jasa yang bisa disiapkan, karena sebenarnya nanti dari profil atau katalog produk atau jasanya ini bisa menjelaskan semua yang ada di dalam isi proposal. Oke, sebenarnya ada lagi nih cara kita untuk merangkum terlebih dahulu sebelum membuat proposal bisnis. Ada yang namanya, mungkin teman-teman udah pernah dengar bisnis model Canva. Nah, bisnis model Canva ini sebenarnya adalah perencanaan bisnis yang direncanakan itu berdasarkan latar belakangnya, analisis pasarnya, SDM-nya, pembiayaannya, siapa saja nanti yang akan terlibat, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin di lain kesempatan akan saya informasikan lebih lanjut mengenai bisnis model Canva, tapi kita akan fokus dulu nih ke proposal bisnis yang terkait materi UKK. Aja ya, langsung aja membuat proposal usaha. Oke, teman-teman mungkin sudah pernah membuat paling tidak ini dasar-dasarnya terlebih dahulu untuk persiapan UKK-nya dalam membuat proposal usahanya. Yang pertama harus ada pendahuluan, ya. Pendahuluan itu isinya apa aja sih? Nah, di dalam pendahuluan ini teman-teman itu kita harus siapa, perusahaan kita itu siapa, terlibat di bidang apa, bergerak di bidang apa, kayak gitu ya. Kapan berdirinya, lokasinya itu di mana sih? Kita tuh punya visi misinya itu apa sih, gitu ya. Kemudian secara singkat mengenai target usahanya, mengenai produk atau jasanya, nah itu dijelaskan di dalam pendahuluan. Ya, kenapa ini harus dijelaskan, harus dicantumkan? Investor itu yang pertama kali dilihat itu adalah bagian pendahuluannya. Kalau di bagian pendahuluan ini sudah tercantum secara singkat dulu apa aja sih yang ada di dalamnya usaha gitu ya. Nah, dia juga akan nantinya akan penasaran, kok ada ya yang seperti ini ya, oh apa sih, mau tahu lagi kan berarti harus dibaca secara lengkap ya. Nah, jadi bagian pendahuluan ini sebenarnya bisa teman-teman jelaskan secara singkat mengenai profil, bukan profil sih, mengenai dari tujuan didirikannya usaha, seperti itu. Nah, yang kedua, di dalam proposal usaha itu kita boleh mencantumkan profil perusahaan. Ini bukan cuma boleh, tapi ya kita harus mencantumkan profil perusahaan. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak kenal gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih, si investor tuh harus tahu dulu. Dia tuh harus invest di bidang apa sih? Nanti saya keuntungannya seberapa besar sih? Kayak gitu. Saya bekerja sama dengan perusahaan yang bagaimana sih? Nah, ini harus dijelaskan di profil perusahaan. Ya, jadi profil perusahaan ini dicantumkan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas, ya, biar investor itu tertarik. Oh, ternyata ada loh perusahaan yang bikinnya seperti ini, gitu. Nah, jadi paling tidak investor itu mengetahui seberapa besar potensi dari bisnis yang akan kita ajak bekerja sama. Nah,
Informasi apa saja sih yang harus ada dalam profil perusahaan? Yang pertama harus ada jenis usahanya. Informasi mengenai jenis usaha itu apa saja? Jadi kita bisa menjelaskan jenis usaha yang kita dirikan. Tapi yang harus diketahui saat penulisan jenis usaha itu harus menuliskannya dengan singkat, padat, dan jelas. Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu panjang lebar. Yang penting si investor itu mengetahui secara buntu gitu. Nah, itu lokasinya berarti tidak mendukung. Kenapa? Pertama, dia tidak mudah untuk dilihat dari jalan utama. Yang kedua, lokasinya ini terdapat di tempat yang lokasinya tidak banyak orang yang membutuhkan laundry. Jadi salah sekali pemilihan lokasi yang seperti itu ya. Oke, struktur yang ketiga itu ada struktur organisasi perusahaan. Jadi dalam proposal bisnis ini boleh dimasukkan struktur organisasi perusahaan. Kalau proposalnya dia formal, ini harus semi formal ya. Jadi informasi mengenai struktur organisasi bisa jadi bahan pertimbangan yang membantu ini. Dan nanti PI-nya siapa? Ya sih, saya nanti kalau ada kendala itu harus menghubungi siapa, seperti itu ya. Nah, jadi si investor itu tahu siapa pemilik dari perusahaan dan tahu sistem apa yang dimiliki dari rekanannya. Oke, yang selanjutnya yang keempat itu produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi di dalam proposal juga harus dijelaskan produk atau jasa yang dihasilkan dalam suatu usaha atau bisnis tersebut. Oke. Jadi penjelasan produk atau jasa ini secara detail sehingga investor itu tertarik. Kalau perlu dan harus ya ini dimunculkan foto-fotonya itu seperti apa biar si investor ini bisa langsung jelas, oh seperti ini loh produknya, oh jasa yang dilakukan itu seperti ini loh, contoh-contohnya yang sudah pernah dilakukan seperti ini loh gitu. Oh ini loh yang belum terlaksana tapi ini loh yang sudah dihasilkan, misalkan dicobanya seperti ini kayak gitu. Ya, jadi, menambahkan informasi mengenai keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan ini menjadi hal yang sangat penting dalam kerangka proposal usaha. Kenapa? Karena kita juga ingin tahu, si investor juga ingin tahu bedanya produk kita dengan produk orang lain itu apa. Kelebihannya itu apa sih? Kayak gitu ya. Itu wajib ya kalau keunggulan. Selanjutnya dari produk ini atau jasa ini informasi yang harus ada dalam profil produk atau jasa itu yang pertama jenis produknya. Ya, jenis produknya itu apa aja. Jika tidak mengetahui apa yang akan dipasarkan karena ini misalkan baru mau mulai ya usahanya, investor itu akan ragu biasanya usaha yang akan dijalankan. Jadi kalau misalkan kita usahanya ini baru mulai, nah biasakan uji coba dulu. Misalkan nih saya bisa masak nih,
saya bisa bikin kue, saya mau coba, mau pasarkan. Berarti saya juga harus bikin dulu nih contoh kuenya itu seperti apa, bahan-bahannya itu apa saja, takarannya bagaimana. Nah, itu dijelaskan foto akhirnya itu seperti apa kayak gitu. Ya, jadi si investor juga tahu, jadi tidak akan meragukan lagi jenis produknya itu apa saja. Yang kedua itu pembuatan produk. Nah, ini bisa dijelaskan rinci bagaimana cara pembuatan produk yang dihasilkan dari perusahaan. Tadi seperti yang saya contohkan, cara membuatnya seperti apa, kayak gitu. Ya, menggunakan alat apa saja, misalnya gitu. Nah, yang terakhir ada keunggulan produk. Nah, tentu saja ini harus setiap produk yang dijual memiliki keunggulan dari kompetitor lainnya. Siapa tahu, bukan siapa tahu, pasti aja ada kompetitor-kompetitor yang memiliki produk atau jasa yang sama dengan kita. Nah, kita harus memberikan informasi keunggulannya apa sih dibandingkan kompetitor kita itu. Oke, yang kelima ini ada target pasar. Nah, dalam target pasar ini kita harus menginformasikan target dan posisi usaha ini supaya investor itu bisa melihat ini usaha kita itu serius atau enggak sih? Kira-kira keberlanjutannya itu seperti apa sih? Kira-kira ke depannya itu nanti peluangnya seperti apa sih gitu. Dan dalam target pasar kita harus mencantumkan yang pertama itu lokasinya di mana atau daerah mana. Gitu. Kemudian usia target kita, kalau perlu jenis kelaminnya. Ya, kalau misalkan dia produknya umum, ya dituliskan ini untuk semua jenis kelamin misalkan. Kalau misalkan produknya targetnya kebanyakan misalkan skincare untuk perawatan kulit atau make up misalkan. Nah, itu kan target pasarnya kebanyakan perempuan ya. Nah, kita jelaskan juga di sana, dituliskan targetnya itu jenis kelaminnya perempuan misalkan. Nah, kalau dia secara umum berarti ya dijelaskan saja rentang umurnya itu berapa sih. Misalnya kalau dia tadi produknya skincare, nah itu bisa dijelaskan di sana umur misalkan rentangnya dari umur 14 sampai dengan 40 tahun misalkan, atau umur di beda-bedakan 14 sampai dengan 20, nanti 21 sampai dengan 40 misalkan seperti itu. Ya, tapi dijelaskan lagi kenapa itu dibeda-bedakan. Karena ternyata mungkin disesuaikan dengan usianya gitu ya. Produk-produk mana yang aman yang digunakan untuk anak kecil, anak yang umurnya di bawah 17 tahun misalkan seperti itu. Atau produk-produk mana yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil seperti itu ya. Nah, kemudian dari kelas ekonomi juga ini bisa dijelaskan. Contoh misalkan produk yang akan saya jual ini adalah sepeda dengan apa namanya teknologi gitu, atau kita membuat spanduk misalkan di beberapa tempat, atau kita membuat flyer, atau kita mengekspos juga di sosial media sekaligus untuk berjualan di sosial media gitu ya, atau kita juga membukanya di marketplace seperti itu. Jadi dijelaskan jenis-jenisnya itu seperti apa saja yang akan dilakukan gitu. Nah, ini dia. Yang ketujuh ada analisis SWOT. Analisis SWOT itu fungsinya untuk apa sih? Jadi ini sebenarnya menjelaskan tentang strategi promosi dan pemasaran tadi. Jadi apa aja keunggulan dari
produk kita, kelemahan dari produk kita itu apa saja, kemudian peluangnya itu apa saja gitu ya. Nah, itu dijelaskan di analisis SWOT. Jadi, promosi yang dilakukan nantinya itu bisa digunakan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Jadi, kita bisa menekan kelemahan yang ada di dalam produk kita dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dari luar, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, laporan keuangan. Nah, ini untuk laporan keuangan itu boleh dituliskan alokasi dana, perhitungan laba, serta perhitungan bagi hasil yang akan dilakukan kalau ini kita mau menawarkan usaha gitu ya. Nah, jadi harus dijelaskan secara jelas di sini. Kenapa? Iya, halo. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi di laporan keuangan ini sebenarnya investor juga sangat interest ya kalau melihat laporan keuangan. Kenapa sih? Siapa sih pengusaha yang tidak ingin untung, yang tidak ingin menghasilkan laba dari suatu kerjasama? Pasti ingin menghasilkan untung. Walaupun tidak semuanya itu berdasarkan dari fee atau persentase keuangannya yang didapat, tapi si pengusaha ini juga, si investor juga pasti akan memperhitungkan, walaupun misalkan ya, walaupun persentasenya yang saya dapat ini tidak terlalu besar nih, tapi ternyata setelah saya perhatikan dari analisis SWOT, ini keberlangsungan usaha ini justru akan membuat jauh lebih berkembang gitu ya. Jadi laporan keuangan pun harus dimasukkan ke dalam NH seperti itu. Apakah boleh laporan keuangan ini tidak dimasukkan? Boleh, berarti dia masuknya ke dalam proposal semi formal atau proposal non formal seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau misalkan dia proposalnya itu hanya proposal permintaan, misalkan itu kan tidak perlu laporan keuangan ya, atau proposal penawaran. Nah, itu kan bukan laporan keuangannya yang diberikan, tapi keuntungan apa yang akan didapat dari hasil kerjasama oleh si investor ini. Gitu. Kemudian ada yang ke-9 itu penutup. Ya, yang ke-9 tapi bukan yang terakhir nih, karena ada hal lain yang sama pentingnya dengan isi proposal, gitu ya. Nah, penutup ini jadi silakan dituliskan kembali hal-hal yang lebih meyakinkan calon investor kita. Boleh juga kita menambahkan doa atau harapan ya, harapan atas diajukannya proposal ini. Jangan lupa kita juga harus mengucapkan terima kasih karena investor telah bersedia membaca proposal dan meluangkan waktu untuk mereview proposal yang kita berikan. Nah, ini baru yang terakhir. Yang terakhir, ini yang tidak kalah penting itu sebenarnya adalah lampiran. Kenapa saya sebut tidak kalah penting? Karena dokumen-dokumen pendukung ini siapa tahu sebenarnya adalah yang benar-benar dicek sama investor. Kenapa? Contoh, biodata pemilik usaha, surat izin usaha. Nah, kan sekarang banyak sekali tuh ada kayaknya kita tahun kemarin tuh ya heboh sekali tuh sama investasi bodong tuh ya. Nah, jadi si pengusaha-pengusaha atau investor-investor pun akan lebih berhati-hati. Jadi mereka akan mengecek ulang mengenai surat izin usahanya, surat perjanjian usahanya seperti apa. Kemudian sertifikat usahanya juga bisa dicek di sana. Atau mungkin bisa juga sertifikat misalkan lokasi tempat berdirinya usaha itu dicek juga sama investor ya. Untuk meyakinkan supaya saya ini bersama orang seperti itu. Oke, ini saya ada contoh proposal. Kita buka bersama-sama ya. Saya stop dulu. Nah, ini ada beberapa contoh proposal. Oke, ini sebenarnya contoh proposal bisa disebut dengan proposal formal karena kita
tidak banyak bermain dengan desain-desain ya. Ada proposal usaha bakwan Hungaria. Nih dimunculkan gambarnya, kemudian nama pemiliknya disebutkan siapa, nama perusahaannya, bidang usahanya ya, jenis produknya. Oke. Selanjutnya ini profilnya ya. Profil dari si ini kalau di sini berarti bisa disebut UMKM ya. UMKM-nya profil ini data pribadi si pemiliknya, kemudian data usahanya, kemudian dasar pemikiran atau pendahuluannya ya. Kemudian tujuannya disebutkan apa sih tujuan untuk membuat usaha ini ya, tujuannya ya. Gitu. Kemudian produknya ya, dijelaskan produknya itu apa saja. Kemudian harganya berapa. Nah, ini dijelaskan dipersingkat ya, ini pas seperti itu ya. Oke, selanjutnya pasar dan strategi pemasarannya itu seperti apa. Nah, ini target pasarnya itu siapa sih? Nah, ini target pasarnya karena yang punya ini adalah mahasiswa, maka dia berjualannya di area kampusnya. Ya, jadi target pasarnya itu adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya ya, yang ada di area kampusnya. Nah, kemudian strategi pemasarannya itu seperti apa ya strateginya. Dia pakai apa nih? Dia pakai slogan bakwan Hungaria adalah cita rasa tentang Indonesia, Camkoha. Nah, ini dia pasti punya sesuatu nih tentang berarti bahan dasarnya itu yang lebih utama itu adalah kentang gitu. Nah, selanjutnya apalagi nih pembuatan, dia membuat gerobak dorong, bermitra dengan kantin-kantin, kemudian menerima pesanan, promosinya melalui media sosial, kemudian komitmennya itu di jargonnya ya, komitmennya itu. Nah, melayani sepenuh hati dengan makan yang bersih dan bergizi. Nah, ini bisa menjadi strategi pemasarannya. Selanjutnya aspek sumber daya manusianya, ini dia dijelaskan juga. Siapa aja dia adalah dibantu oleh seorang karyawan yang akan mengolah dalam proses produksi dan pemasaran. Selanjutnya dia mencantumkan juga biaya produksi dan kebutuhan modal. Ya, di sini dirinci biayanya itu apa saja, untuk apa saja dan berapa saja. Gitu. Nah, kemudian ada kebutuhan modal. Ya, kebutuhan modal itu untuk apa sih? Untuk menjalankan usahanya ini dibutuhkan apa aja. Ini ada gerobak, ada alat penggorengan, dan sebagainya. Nah, ini dijelaskan juga proyeksi pendapatan dan biaya. Ya, dijelaskan penjualannya. Kalau penjualannya per bulan, dihitungnya itu adalah 25 hari saja, itu 5.000 buah dalam 25 hari, maka dikalikan dengan harga satu buahnya berapa, maka total dalam satu bulan atau 25 hari ini sekian, 5 juta misalnya. Gitu. Kemudian biaya produksinya dalam satu bulan juga berarti ya, biaya produksinya bahan bakunya apa aja nih, berapa nih. Bahan bakunya adalah, kan tadi di atas dijelaskan bahan bakunya itu dalam satu buah itu Rp400. Jadi kalau dia 5.000 buah maka akan ada 2 juta gitu. Kemudian tenaga kerja ini satu orang berapa digajinya dalam satu bulan, 1 juta. Kemudian biaya pemasaran dan kemasan ini berapa? 25 hari, dihitungnya 250.000 gitu. Jadi totalnya ini adalah 3.250.000. Kalau ada lagi nih yang
teman-teman kira, oh saya butuh nih karena saya usahanya ini sewa ruko misalkan, berarti dimasukkan di sana, di biaya modalnya juga dimasukkan untuk sewa rukonya berapa, gitu. Kemudian juga di sini juga dimasukkan sewa rukonya per bulannya berapa, maka akan dimasuk ke dalam biaya produksinya. Gitu. Jadi, nah keuntungannya ini adalah dari total penjualan dikurangi dari biaya produksi setiap bulannya. Nah, di sini ada keuntungannya sebesar 1.750.000. Nah, ini kan baru 25 hari. Investor juga akan menghitung-hitung, oh kalau saya mau invest nih, misalkan dalam 1 tahun, oh saya hitung-hitung nih sekian. Persentasenya berapa nih? Nah, itu kan bisa dihitung-hitung ya. Gitu. Oke, yang terakhir penutup atau kesimpulan ya. Ini menjelaskan gimana usahanya, kemudian harapannya dan ucapan terima kasihnya. Nah, itu untuk proposal yang apa ya namanya ya, yang formal ya, proposal yang formal. Saya coba untuk proposal penawaran. Nah, proposal penawaran misalkan mana ya? Oke, ini saya coba share screen ya, teman-teman ya. Kalau tadi proposal biasa itu kan bisa kita buat menggunakan aplikasi Microsoft Word aja ya. Nah, kalau proposal, nah ini sudah kelihatan mungkin ya. Ini kita buat semenarik mungkin. Ini kita buat proposal yang semi formal. Jadi informasi yang di dalamnya pun ada beberapa yang tidak kita masukkan. Contoh adalah struktur organisasinya. Ya, tergantung dari jenis contoh proposalnya itu seperti apa. Ini contoh proposal untuk penawaran gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan aplikasi Adobe, bisa ada Photoshop, bisa ya, atau supaya karena kita kan inginnya lebih mudah ya, cepat gitu ya. Sekarang udah ada kok aplikasi yang saya gunakan juga ya, teman-teman juga pasti udah sering menggunakan, yaitu produk aplikasi apa namanya, Canva ya, boleh itu. Gitu. Jadi teman-teman juga boleh dimasukkan desainnya, kalau di Canva itu kan ada banyak ya, jadi kita bisa pilih sesuai dengan kriteria usaha yang akan kita lakukan. Oke, ini covernya, kemudian ada daftar isinya, kemudian ada latar belakangnya, kenapa di apa namanya ya, dilakukan usaha ini, dibuat proposal apa. Cantumkan foto-foto yang berkaitan untuk menunjang proposal kita. Ya. Gitu. Terus kemudian ada kebutuhan, kenapa ini kebutuhan dunia pendidikan ya. Nah, itu apa saja seperti itu dimasukkan. Oke, nah karena ini kelas industri, jadi masukkan foto-foto pada saat praktek misalnya gitu ya, sponsor-sponsorship gitu. Nah, kemudian profil dari perusahaannya. Nah, ini Edukasi for ID, disebutkan profilnya, dijelaskan apa sih Edukasi for ID ini. Nah, kemudian sudah bergerak di bidang apa aja nih. Nah, boleh dicantumkan juga foto-foto kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, kemudian tujuannya apa? Nah, ini kan langsung dijelaskan tujuannya itu peran edukasi pada pendidikan. Dijelaskan tujuannya itu untuk apa gitu. Nah, baru masuk ke penjelasan ke inti pokoknya, itu tentang penawarannya, itu tentang kelas industri itu apa sih, gitu. Tujuannya apa, itu dijelaskan. Manfaatnya apa? Nah, baru dimasukkan
keuangannya. Karena ini penawaran, jadi kita masukkan harga yang akan kita tawarkan. Bukan laporan keuangannya kita ya, tapi harga yang kita tawarkan beserta dengan kelengkapannya. Contoh, ini berarti kan ada alat dan bahannya seperti apa, dimasukkanlah nominalnya seperti apa. Harga ini itu kita ambil dari mana, diambil dari mana, ini dijelaskan. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Apa nih yang berdasarkan Permendikbud nomor 5 ini? Ternyata alat-alat yang harus ada di laboratorium kelas apa? Ini kan kelas di kafe ya. Kelas di kafe, kemudian ini juga ya. Kenapa ini dibedakan? Ini tipe yang basic sebenarnya. Yang enggak ada tipe yang pro pun sebenarnya masih bisa berlangsung. Gitu. Nah, dijelaskan juga secara terperinci apa saja yang akan kita tawarkan gitu. Pilihan-pilihannya apa saja yang akan kita tawarkan. Itu ini sama nih sampai ke bawah ini. Nah, selanjutnya karena kita sudah menawarkan spesifikasi dan harga sekian, masukkan juga apa saja yang akan didapat setelah klien kita itu menerima atau menyepakati proposal penawaran kita. Jadi ada apa saja ini yang didapatkan. Ternyata ada workshop. Workshopnya itu berupa materi teori dan praktek gitu ya. Nah, ini ada biaya tambahannya lagi misalkan kayak gitu. Kemudian dikasih penjelasan, ada harga pajaknya ternyata, kemudian jumlah siswanya di sini, kemudian keuntungannya apa dari pengambilan paket ini, ternyata mendapatkan sertifikat. Siapa yang mendapatkan sertifikat? Sekolah dan siswanya, seperti itu dijelaskan. Nah, dijelaskan lagi, kita tekankan lagi di bagian hampir akhirnya ini ya, manfaatnya itu apa nih, kita yang akan kita tawarkan itu kan akan invest biaya yang tidak sedikit, jadi kita harus tekankan lagi apa sih yang akan mereka dapatkan gitu. Nah, kalau ini jasa ya, kalau produk juga bisa gitu ya. Nah, ini apa? Lebih fokus dan sebagainya. Jadi dijelaskan manfaatnya dalam kalau ada kelas industri. Nah, yang terakhir ini adalah masukkan foto-foto kegiatan yang pernah dilakukan. Itu teman-teman. Kegiatan apa sih yang sudah dilakukan? Dan yang paling penting itu adalah kontaknya, supaya yang lain itu bisa investor kita itu bisa menghubungi kita, bukan investor sih ya, orang yang akan kita ajak kerjasama itu bisa menghubungi kita itu melewati apa gitu, yang harus aktif gitu. Oke, itu untuk proposal. Masih ada nih materi saya. Saya izin share screen lagi. Tanya jawabnya nanti aja dulu ya. Masih ada. Sedikit lagi, sedikit lagi. Oke, yang kedua tentang persuratan. Ya, persuratan. Nah, ini lebih ke sama sih jurusan OTKP sama BDP juga ada yang namanya surat menyurat. Gitu ya. Nah, persuratan ini itu apa sih? Persuratan itu adalah kegiatan mencatat dan pendataan menjadi satu bagian penting yang menjaga perusahaan tetap berjalan dengan jadi suatu
benda yang gitu. Nah, surat juga dianggap sebagai wakil dari suatu menunjukkan menyamping perusahaan. Nah, ini mungkin di lain kesempatan akan kita bahas lebih lanjut mengenai surat internal perusahaan dan surat eksternal perusahaan. Dikasih clue sedikit aja mungkin ya. Kalau surat internal perusahaan itu biasanya berupa memo. Atau misalkan ada surat dari perusahaan lain masuk ke dalam perusahaan kita misalkan ya, nah itu ada kita sebut dengan pembukuan agenda ya, buku agenda, ada surat masuk, ada surat keluar, nah itu disebut dengan surat internal perusahaan. Nah kalau misalkan ada yang diteruskan dari satu bagian ke bagian lain gitu ya, berarti itu ada yang namanya disposisi. Ternyata ini lebih masuk ke bagian produksi misalkan, berarti surat yang masuk ke admin itu akan diteruskan ke bagian produksi seperti itu. Itu surat internal, berarti hanya surat menyurat atau informasi yang ada di lingkungan perusahaan sendiri. Ya contohnya ya tadi ada disposisi atau memo gitu. Nah itu surat internal perusahaan. Kalau surat eksternal perusahaan, ya kita sudah tahu pastinya ini adalah surat menyurat yang melibatkan instansi lain atau perusahaan lain. Ada surat masuk juga, ada surat keluar juga. Ada juga yang berupa surat permintaan, surat penawaran, seperti tadi ya, atau surat kerjasama, atau proposal kegiatan dari mahasiswa ke perusahaan misalkan ya. Nah itu surat eksternal perusahaan. Jadi antar perusahaan ya. Oke, kita akan membahas lebih lanjut. Yang akan kita bahas itu adalah surat resmi. Nah, surat resmi itu apa sih? Surat resmi perusahaan itu adalah atau disebut juga sebagai surat bisnis. Ini adalah surat dari instansi atau perorangan ke dalam suatu perusahaan yang isinya tentang urusan perniagaan. Perniagaan itu artinya adalah urusan bisnis ya, tawar-menawar seperti itu namanya perniagaan. Nah, seseorang atau badan usaha yang dimaksud ini adalah pelaku kegiatan ekonomi. Ya, kalau dia hanya perorangan-perorangan biasa itu tidak bisa disebut sebagai surat resmi. Surat resmi perusahaan ini berperan penting dalam berhubungan dengan pihak lain secara profesional. Walaupun nih ya kebanyakan itu dalam suatu perusahaan itu kebanyakan ada yang udah kenal duluan, tapi surat resmi ini itu kita menyampingkan urusan yang kalau kita udah kenal gitu. Jadi itu sih nilai lebih aja ya, karena kita udah kenal berarti si investor juga akan lebih yakin. Tapi kalau misalkan tidak kenal pun nggak masalah sebenarnya, karena yang namanya surat resmi itu diajukan untuk siapa saja gitu ya. Yang penting antara instansi atau antara perusahaan. Tuh. Contoh surat resmi perusahaan yaitu surat pemesanan, surat permintaan informasi, surat penawaran produk, surat penagihan. Nah, kalau sebelumnya itu pembuatan surat biasa hanya menggunakan template surat biasa aja, kertas polos putih, terus kita tuliskan surat. Nah, kalau sekarang kan sudah ada teknologi ya, proposal aja sudah kita buat menggunakan minimal sekali ini kita buat pakai Canva. Nah, berarti surat resmi pun, surat penawaran, surat pemesanan juga bisa kita buat menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih menarik lagi. Gitu. Nah, selanjutnya, kenapa sih harus dibuat surat resmi? Karena ada tujuan surat resmi ini adalah yang pertama, dia sebagai penyampaian pesan. Nah, surat resmi perusahaan ini sebenarnya digunakan sebagai alat penyampai informasi bisnis, misal surat penawaran produk dan surat tagihan hutang. Nah, ini berarti kan penyampaian informasi secara bisnis.
Kemudian sebagai duta, surat bisa menjadi wakil atau duta bagi seseorang atau perusahaan kepada pihak lain tanpa harus memberi penjelasan secara tatap muka. Kenapa? Kalau misalkan secara tatap muka itu lama, misalkan kita membutuhkan 2 hari atau 3 hari perjalanan, itu lebih baik kita kirim email saja. Sekarang kan sudah dipermudah ya teman-teman ya. Teknologi kita tuh sudah berkembang, jadi kita sudah sangat dimudahkan. Nah, kita manfaatkan tuh teknologinya. Kita buat pergerakan yang jauh lebih cepat lagi. Jadi yang tadinya membutuhkan 2-3 hari perjalanan untuk diskusi, untuk menawarkan sesuatu atau meminta sesuatu gitu ya. Ini bisa dalam hitungan menit saja kok, hitungan detik malah ya. Itu bisa langsung sampai melalui email bisa gitu. Ya, selanjutnya yang ketiga, surat resmi ini bisa juga dijadikan sebagai bukti transaksi. Ya, jadi surat resmi perusahaan merupakan bukti tertulis transaksi bisnis. Contohnya adalah surat perjanjian jual beli, faktur pembelian misalkan atau faktur penjualan, kemudian surat tanda terima. Misalkan kalau surat tanda terimanya nanti tinggal ditandatangani di kedua belah pihak. Oh bener loh, barang yang masuk ini ada A, B, C, D, E, F, dan sebagainya. Nah itu ditandatangani dan dicap oleh kedua belah pihak. Itu menjadi, dan kedua belah pihak juga mendapatkan kopian yang sama ya. Nah, itu. Jadi suatu saat ada pemeriksaan misalkan ya, ada pemeriksaan ini bisa sinkron antara oh ternyata bener loh dia beli di perusahaan A misalkan seperti itu. Selanjutnya yang keempat, arsip perusahaan. Surat resmi ini juga digunakan sebagai arsip perusahaan yang mungkin dibutuhkan suatu saat. Contoh misalkan tadi ya, yang saya bilang, contohnya itu kalau ada pemeriksaan misalkan ya, ada pemeriksaan atau misalkan kita ada kebutuhan untuk pembayaran pajak. Nah, kita juga harus melihat lagi gitu ya, apa saja sih yang sudah kita keluarkan gitu ya. Kalau ini termasuk ke dalam bukti transaksi ya, kan itu arsip perusahaan. Atau misalkan ada perubahan kepemilikan gitu atau perubahan kepemimpinan. Nah, ini harus juga kita lihat arsip perusahaan itu seperti apa gitu. Arsip perusahaan yang lama dengan perusahaan yang baru juga harus disimpan ya dalam jangka waktu tertentu. Misalkan arsip perusahaan itu disimpan dalam kurun waktu 5 tahun misalkan, atau 10 tahun misalkan, lebih dari 10 tahun dihancurkan. Itu tidak masalah sebenarnya. Yang penting arsipnya itu sudah benar-benar tidak terpakai. Contoh, oh ternyata sudah ada SK yang baru gitu ya. Itu kita hancurkan yang hard copy-nya. Lebih bagus lagi kalau kita punya soft file-nya gitu. Yang kelima, dokumen sejarah perusahaan. Nah, surat adalah dokumen sejarah perusahaan, misalkan surat izin pendirian usaha, surat kepailitan, dan surat merger usaha. Nah, kalau ini kan surat-surat yang pasti dibutuhkan ya, pasti dibutuhkan suatu ada 20 tahun karena masih tetap berlaku, ini tidak boleh dihancurkan, harus disimpan. Makanya ini disebut sebagai dokumen sejarah perusahaan. Yang keenam, pedoman kerja. Jadi surat resmi itu bertujuan juga sebagai pedoman kerja. Yaitu misalnya surat perintah dan surat keputusan. Nah, ini biasanya kalau SK atau surat keputusan atau surat perintah itu kan sudah jelas di sana harus ngapain aja gitu kan. Jangka waktunya kapan, nah itu ada. Nah, itu dijadikan sebagai pedoman kerja. Nah, yang terakhir itu sebagai media promosi. Nah, surat resmi juga bisa dimanfaatkan sebagai media promosi untuk memperkenalkan produk perusahaan kepada pelanggan. Gitu. Jadi bisa kita
mengajukan surat apa namanya ya, sebagai promosi pengajuan ya. Betul. Oke, nah ini ada contoh saya stop share dulu deh. Ada contoh surat, contoh suratnya. Sudah kelihatan belum? Contoh surat resmi. Belum ya. Contoh surat penawaran. Oke, ini ada contoh surat penawaran. Ya, strukturnya ini sebenarnya tidak baku, tapi yang pasti ada adalah nomor suratnya, lampirannya berapa banyak, kemudian perihalnya itu untuk apa, mau dimasukkan di sebelah kiri atau sebelah kanan bebas ini, tapi rata-rata kebanyakan di sebelah kiri. Kemudian ditujukannya kepada siapa. Nah ini kalau ditujukan kepada siapa, boleh nggak di sebelah kiri? Boleh, silakan ya. Tidak masalah ditujukan kepada siapa. Kalau perlu lebih lengkap lagi alamatnya dijelaskan. Kemudian pembukaannya, ya pembukaan dan isinya seperti apa. Ini dijelaskan secara singkat, jelas, ya, singkat, jelas dan padat. Langsung to the point kalau dia surat. Berupa surat ya. Kalau yang tadi yang pertama kan saya masukkan itu proposal, itu terperinci. Nah kalau di surat itu singkat, jelas dan padat. Langsung masuk, berikan informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian kalau ada ketentuan silakan dituliskan. Kemudian kontaknya, ya kontaknya jangan lupa diberikan seperti itu. Kemudian jangka waktunya, jangan lupa penutup surat itu harapannya dan apa namanya ya, harapannya, ucapan terima kasih, kemudian bagaimana kalau ingin menindaklanjuti itu diberitahu. Oke teman-teman, oke materi kita hari ini itu saja. Kalau teman-teman ingin kita, hayu kita praktek langsung, hayu kita sama-sama praktek langsung gitu. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh, ada pertanyaan dulu, silakan. Ini bisa dilakukan dengan satu orang, nggak harus dua-dua. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Dan editing juga harus bisa, dan editing juga harus bisa. Itu tergantung nanti adik-adik terjadi. Ya, kalau misalkan nih ada pertanyaan, nanti pada saat UKK itu kita mau bikinnya suratnya pakai apa gitu ya, pakai format yang apa. Nah kalau yang UKK itu disesuaikan dengan soal, misalkan di soal itu ada contohnya, ada kop suratnya, ya buat sesama mungkin, semirip mungkin ya teman-teman ya. Kalau untuk yang jurusan OTKP kan sudah ada contohnya semua, hanya tinggal bagaimana kita mengeksekusinya dengan cepat dan tepat ya, bukan hanya cepat aja tapi tepat sama gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau supaya kita itu mengerjakannya dengan cepat dan tepat? Sering-sering dilatih ya teman-teman, sering-sering dilatih, teman-teman pasti tangannya udah terlatih sekali nih dalam pengetikan gitu ya, dalam ketik-ketik gitu ya. Nah itu dibuat, boleh dibuatnya di contohnya itu menggunakan apa, Microsoft Word misalkan, ya udah gunakan Microsoft Word aja gitu. Kalau untuk ada yang tentang pembukuan di Excel-nya, ya berarti lakukanlah di Excel-nya seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman pasti udah latihan ya, kan sudah itu sama juga dengan pembelajaran di kelas teman-teman. Bagaimana dengan yang BDP ini? Kan ada surat resmi, resminya ada yang surat formalnya, ada yang surat non formalnya nih paketnya gitu. Kalau surat yang formalnya itu teman-teman boleh hanya menggunakan Microsoft Word aja ya. Jadi ya tidak banyak warna di sana, tidak banyak memainkan warna di sana. Tapi boleh nggak sih kalau saya misalkan di Microsoft Word-nya itu pakai ada gambar-gambar atau desain-desain
yang menarik gitu. Boleh, tapi tidak terlalu menonjol di sana ya. Kalau misalkan surat penawarannya itu kan dimintanya semenarik mungkin. Jadi harapannya itu kalau teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain selain Microsoft Word, silakan, sangat diperbolehkan seperti itu. Tapi ya seperti balik lagi, kalau untuk yang surat penawarannya tadi, kalau untuk surat penawaran kan tadi semi formal ya, boleh nggak sih layoutnya itu tidak portrait gitu? Saya maunya landscape, boleh kalau surat penawaran, karena di sana ada keterangannya juga semenarik mungkin, ya boleh. Dibuat seperti presentasi atau PowerPoint juga boleh. Yang penting dia dibuatnya semenarik mungkin, gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Karena ini materi yang saya buat itu tidak mencangkup semua paket dan semua tugas ya teman-teman ya. Karena terlalu banyak kalau misalkan saya masukkan semuanya ke sini, khawatirnya waktunya tidak cukup. Boleh nanti kita open diskusi aja. Teman-teman boleh diskusi melalui kolom chat. Atau misalkan tadi kan sebenarnya di presentasi saya ada tuh nomor saya terpampang jelas di sana, boleh menghubungi langsung gitu. Kalau boleh tahu nih teman-teman di sini kan apa namanya, ini kan dari OTKP ya. Nah, sudah sampai mana nih persiapannya untuk melaksanakan UKK? Dalam persiapannya sudah sampai mana dalam melaksanakan UKK? Karena jangan sampai nanti pada saat UKK kita bingung, ya kita mau ngapain nih kayak gitu. Ya, walaupun di contoh tugasnya itu sudah ada, udah jelas, cuma jangan sampai keliru untuk memahami tugasnya ya teman-teman ya. Oke, kita coba buat untuk pembuatan proposal ya. Saya coba nih, ada nggak ya data saya? Yang kedua, ini good nih. Ya, ini good. Bisa pakai yang ini. Terus ada yang ketiga, ini good aja gitu. Nggak dikasih keterangan lebih gitu. Jadi opsinya kalau nanti itu good, udah pakai yang ini. Terus kalau misalkan Nih, saya coba masukkan. Oke, teman-teman, ini saya coba. Udah kelihatan kan ya? Ini saya menggunakan Canva. Teman-teman pasti udah hatam ya. Kalau mau buat baru, boleh langsung di tombol plus ini bisa, atau ke tombol home. Nanti kita tinggal pilih. Kalau ke tombol home, teman-teman mau pilih mau yang seperti apa? Mau yang presentasi kah? Atau mau yang dokumen kah? Ya, nih dokumen kah? Ya. Atau mau yang biasa gitu. Kalau mau pakai yang presentasi boleh, berarti nanti pada saat hasilnya itu dia akan bentuknya ya landscape ya. Nah, di sini teman-teman bisa cari nih, nah jenis contoh-contoh proposal
layoutnya itu bisa dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Diusahakan itu sesuai dengan apa ya, produk atau jasa yang akan kita buat. Itu ini kalau kita mau membuat proposal. Ya, contoh ini teman-teman mau pakai yang seperti apa? Contoh misalkan saya usahanya itu makanan. Mana sih untuk service-nya? Nah, ini udah banyak template-nya. Tinggal kalau kita mau menggunakan semuanya juga, semua halaman itu bisa. Ya, ini dia malah udah punya nih contoh proposal untuk bisnis makanan, namanya Tim Lezat. Ya, ini contoh sebenarnya. Oke. Analogi warna-warna ini ya. Nah, ini kalau pakai ini kan berarti kita tinggal copy paste aja nih, kita udah punya kata-katanya apa gitu ya. Misalkan ini ide bisnisnya apa, mau diganti pakai yang lain, misalkan apa, kita ambil misalkan laundry misalkan. Maksudnya itu disusun sesuai dengan skripnya, dengan logging sheet yang tadi yang diinginkan gitu. Namun belum dilakukan pemotongan yang baik. Jadi cuma disusun aja. Tinggal dicari nih maunya yang kayak mana laundry-nya. Misalnya gitu ya, ini hanya misalnya aja. Ya, kita cari deh yang free. Kalau ini kan yang pro semua nih. Ya, kita cari deh yang free di sini. Atau kalaupun teman-teman mau cari di web lainnya itu boleh. Teman-teman mau cari di web lainnya boleh. Kalau saya biasanya pakai Flickr atau ya cari aja di Google Search. Gitu. Nanti gambar-gambarnya bisa kita download, kita masukkan deh ke sini. Nah, ini contoh misalkan saya ada gambar yang bergerak, ada yang saya masukkan itu adalah ya, ini contoh ya, saya mau punya usaha. Nah, ini saya punya nih. Sabun. Ya, dibuat semenarik mungkin. Ya. Atau misalkan mau ditambahkan apa elemen apa. Saya mau tambahkan elemen misalkan mau bentuk persegi. Nah, tinggal diklik aja. Kemudian mau disimpan di mana nih bentuk perseginya? Oh, saya mau simpan di pojok atas. Adalah gambar yang sudah disusun rapi secara presisi dan ditajamkan sambungannya. Mau saya pakai cuma sedikit aja. Nah, misalkan cuma segini aja yang mau saya pakai. Yang kalau misalkan kita lempar es batu dari atas, ini saya mundur paling belakang. Jadi kalau ada yang ini mau saya lebarin, ini mau saya lebarin nih, bisa ketutup tuh. Nah, ini belum benar. Mundur ke paling belakang. Nah, kayak gini. Itu misalkan. Nah, ini tinggal diketik aja. Ini misalkan apa? Dan bisnisnya. Ini misalkan pendahuluan. Ya, kemudian ini kita jelaskan nih apa saja. Ya. Kebersihan misalkan merupakan hal yang sangat penting untuk kesehatan. Misalnya gini ya, terutama kebersihan badan misalnya. Nah, jadi dijelaskan nih, ini kan tadi tentang sabun ya, dijelaskan apa tentang sabunnya, pendahuluannya seperti apa. Kayak gitu deh teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang bisa melanjutkan. Ya, jadi kalau ini kan sebenarnya ide kata-katanya harus sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kalau kita mau buat, ya udah lebih kreatif lagi buat
saya nggak mau nih ada yang sama. Ini dan membuat produk dengan alat-alat yang bentuk segitiga performance-nya bagus. misalnya ya. Biar Oke. editingnya enak, Oh, berarti udah harus dua. diperforming. Ingat, diperforming. Filenya adalah move Oke, ini bentuk segitiganya. untuk proses Ini di sini misalkan atau offline file. gitu, atau bentuk segi empatnya. Saya mau ini di sini. Nah, seperti itu. Misalkan warnanya boleh disesuaikan. Saya mau pakai warnanya hitam putih aja, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting disesuaikan aja dengan temanya kita ya. Kita sudah membuat dulu rancangannya itu seperti apa, jadi nanti tinggal dieksekusi. Misalkan ini ada yang bulatnya, saya mau pakai yang bulatnya. Jadi dibayangin Nah, kayak gini. Saya mau nuliskan kata-katanya, judulnya apa ya? Saya mau pakai judulnya, tambahkan judul. semua dilakukan Judulnya ini adalah proposal tadi usaha. Sebutkan usahanya apa? Sabun komputernya nggak nge-lag. Ini net karena ada misalnya. kasus Ini. ada teknik namanya conforming. Nah, Conformingnya masukkan deh, saya mau nambahin gambar sabun nih, gimana caranya supaya lebih menarik. metode filling dan play. Jadi tinggal di search aja di Google. Oke, gitu ya. Nah, dimasukkan apa aja nih? Misalkan saya mau apa namanya, mau memasukkan foto, gitu ya. Jadi saya mau bikin bingkainya dulu deh. Saya mau bikin bingkai. Bingkainya saya mau pakai lingkaran. Nah, di sini misalkan ya. Nah, saya mau masukin nih produknya. Nah, ini misalkan karena pakai hitam putih, jadi saya memasukkan ini saja. Itu apaan sih? Dia adalah saya mau masukin lagi nih elemennya. Oke, elemennya yang saya maunya yang ini. Jadi, nah, di sini agak kecil sedikit. Misalkan ya, misal kemudian ini bahannya mau saya masukkan. Oke, gitu. Jadi nanti tinggal ditambahkan deh teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Bisa dibuat ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa mulai dilatih dari sekarang supaya nanti pada saat UKK ini sudah lancar kayak gitu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktu. Terima kasih juga sudah mau belajar bersama. Kalau teman-teman ingin diskusi lebih lanjut, dipersilahkan. Saya buka sesi pertanyaan di luar Zoom ini ya. Boleh teman-teman hubungi saya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.